Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuanita Aida STP MSI, dosen tetap pada program studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi pada Universitas Prisma di Manado. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek, yaitu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang mencakup 3 aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum lanjut ke video pengajaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara singkat mata kuliah yang menjadi fokus dalam video ini, yaitu pengawetan bahan pangan. Mata kuliah pengawetan bahan pangan merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang berlangsung di semester genap, yaitu semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Deskripsi dan tujuan mata kuliah pengawetan bahan pangan yaitu untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip, metode, serta aplikasi pengawetan pangan dalam rangka mencegah kerusakan dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Mahasiswa tidak hanya belajar konsep dasar, tapi juga dituntut untuk mampu menganalisis dan menerapkan teknik pengawetan secara tepat pada berbagai jenis pangan, baik dalam konteks rumah tangga maupun industri pangan skala kecil dan menengah. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi mikroba perusak pada pangan, menganalisis metode pengawetan fisik, kimia, dan biologis, menentukan masa simpan berdasarkan bahan dan metode pengawetan, menerapkan teknik pencegahan kerusakan pangan, serta merancang teknik pengawetan sesuai jenis bahan dan skala pengolahan. Adapun materi dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama konsep dasar pengawetan, kedua faktor penyebab kerusakan, 3 mikroorganisme perusak, 4 prinsip pengawetan fisik, 5 pengawetan suhu rendah, 6 pengawetan suhu tinggi, 7 pengeringan dan dehidrasi, 8 prinsip pengawetan kimia, 9 pengawetan biologis, 11 penentuan umur simpan, 12 aplikasi pada produk spesifik, 13 desain teknik pengawetan. Sumber pustaka yang saya gunakan adalah buku ajar yang terdiri dari Des Rosier 1998, Effendi 2009, Herliani 2013. Kemudian menggunakan alat bantu slide PowerPoint, visual, video, dan bahan praktikum. Juga menggunakan jurnal dan artikel ilmiah terpilih sebagai bahan diskusi. Untuk sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas maupun di laboratorium di kampus. Selama proses pembelajaran mata kuliah pengawetan bahan pangan, saya menggunakan berbagai metode, baik konvensional maupun pendekatan modern, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan mendukung capaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu mencakup ceramah interaktif menggunakan media presentasi untuk menguatkan pemahaman konsep dasar serta membangun suasana belajar yang terbuka dan reflektif. Diskusi kelompok dalam kelas untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan kolaboratif. Diskusi berbasis video dan observasi produk untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui pengamatan nyata dan analisis kritis terhadap aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada praktikum di laboratorium yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari secara teoritis di kelas. Praktikum juga saya integrasikan ke dalam metode project based learning, di mana mahasiswa tidak hanya melakukan percobaan tapi juga merancang solusi nyata berbasis hasil pengamatan mereka. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan aplikatif. Interaksi dalam proses belajar antara dosen dan mahasiswa terbangun secara aktif melalui ceramah interaktif,
pemutaran video kontekstual yang diikuti dengan diskusi terbuka, pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan refleksi bersama. Dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pemahaman, memberi ruang partisipasi, dan memandu mahasiswa mengaitkan konsep teori dengan fenomena nyata. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta mengevaluasi kasus berdasarkan pengalaman observasi. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Adapun komponen penilaian meliputi kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%, tugas dan proyek bobot 30%, UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 35%. Untuk indikatornya, kehadiran adalah minimal 80% aktif dan berpartisipasi dalam kelas, tugas dan proyek dengan indikator kedalaman analisis, ketepatan waktu, dan kreativitas, UTS dengan indikator pemahaman konsep dasar penerapan metode pengawetan, UAS dengan indikator kemampuan analisis sintesis terhadap kasus pengawetan pangan secara komprehensif. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah pengawetan bahan pangan. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pembelajaran yang saya berikan, serta mencerminkan komitmen saya dalam menjaga mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pengajaran mata kuliah pengawetan bahan pangan. Halo. Hai. Selamat siang semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. So, lapar semua? Lumayan? Oke, jadi hari ini kita akan masuk pada topik yang kelima, yaitu pengawetan suhu rendah. Sebelumnya minggu lalu kita sudah masuk di topik tentang prinsip-prinsip pengawetan. Nah, kita masuk sekarang kepada aplikasinya, yaitu pengawetan suhu rendah. Nah, sebelumnya Mem ingin tanyakan dulu, di sini ada yang biasa ke pasar? Ada? Ada. Biasa beli apa di pasar? Biasanya sebelum diolah, bahan pangan yang dibeli di pasar itu diapakan? Dibersihkan. Oke. Kalau yang tidak sempat diolah, diapakan? Disimpan di kulkas. Bagaimana seandainya kalau bahan pangan yang kita beli tadi di pasar, misalnya sayur, ikan, kalau tidak kita simpan di kulkas, apa yang terjadi? Nah, makanya untuk topik kali ini kita akan membahas tentang pengawetan suhu rendah. Jadi ini ada hubungannya dengan aktivitas kita sehari-hari di rumah. Jadi pengawetan suhu rendah itu yaitu penggunaan suhu yang rendah untuk mempertahankan masa simpan atau kualitas dari bahan pangan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kembali prinsip dasar dari pengawetan suhu rendah. Kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara chilling, cooling, dan freezing atau pembekuan. Terus mahasiswa juga bisa menyebutkan jenis pangan yang cocok diawetkan dengan metode ini. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa menilai kelebihan dan kelemahan metode ini dari aspek mutu dan efisiensi energi. Nah, jadi ini adalah tadi tujuan pembelajaran. Sekarang tujuan dari pengawetan suhu rendah. Nah, tujuannya itu untuk mempertahankan mutu pangan dengan mengurangi atau menonaktifkan aktivitas enzim dan mikroorganisme. Terus prinsipnya itu menghambat reaksi metabolisme atau reaksi enzimatis, kimia dan biologis pada bahan pangan, juga menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, pengawetan suhu rendah ini dia tidak mematikan atau tidak membunuh bakteri atau mikroorganisme. Dia hanya memperlambat pertumbuhannya.
Jadi pada saat makanan yang kita sudah dinginkan kemudian kita keluarkan kembali, maka proses pembusukan akan terjadi. Itu juga bisa menyebabkan kalau orang menyimpan, kalau kita menyimpan makanan di freezer, dibekukan, meskipun dia tahan lama, tetap ada batas waktunya. Jadi kalau sudah melebihi dari batas waktu penyimpanan, tetap makanan itu akan busuk. Cara pengawatan suhu rendah itu ada dua, yaitu cooling atau chilling dan freezing. Nah, kalau cooling itu sendiri dia di atas titik beku, sedangkan untuk freezing dia di bawah titik beku. Jadi kalau untuk chilling biasa di atas 0 derajat Celcius. Kalau di dalam kulkas biasa dia ada di bawah freezer untuk penyimpanan makanan matang, untuk penyimpanan sayuran segar atau buah potong. Sedangkan untuk pembekuan atau freezing dia biasanya menggunakan suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih kurang lagi. Nah, sebelum lanjut pada materi, Mem akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian bisa menonton video ini, kemudian kalian bisa melakukan pengamatan atau observasi dari video tersebut. Ini adalah proses freezing dari sayuran, dan kali ini sayur brokoli. Diperhatikan baik-baik tahapan-tahapannya. Dari video tadi kalian sudah amati, kan? Apa saja tahapan yang ada di proses tadi? Ada yang bisa jawab? Yang paling pertama sekali tadi apa? Cuci dulu, kemudian bersih, kemudian proses frozen. Jadi tadi itu ada alat kontrol di situ, di mana operatornya dia mengontrol suhu dari alat tadi. Itu dia mengontrol suhu supaya suhunya tetap terjaga. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada operator di situ yang mengontrol suhunya? Jadi brokolinya bisa rusak. Kira-kira ada perbedaan dari produknya sebelum di freezing dan setelah di freezing? Ada apa kira-kira?
perubahan warna, ada juga apa di sini. Kesegaran bagaimana akan terlihat? Kalau kesegaran sepertinya sama saja kan, tidak ada perubahan. Jadi metode ini cocok untuk sayur brokoli. Berikut membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk diskusi singkat. Jadi untuk kelompok A sayuran segar, kelompok B daging ayam, dan kelompok C ikan laut. Kelompok A yang mana? Kelompok B dan kelompok Mem kasih waktu kalian 2 menit dengan bahan diskusi yaitu suhu penyimpanan optimal, lama penyimpanan maksimal, dan apa yang terjadi jika penyimpanan tidak sesuai, dan yang terakhir apa tips untuk menjaga kualitas saat disimpan di suhu rendah. Silakan berdiskusi. Ada yang sudah siap? Ada kelompok yang sudah siap? Kelompok A sudah siap, silakan. Kelompok A. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari kelompok kami. Hasil diskusi telah kami diskusikan bersama-sama mengenai sayuran segar. Jadi yang pertama, suhu penyimpanan yang optimal untuk sayuran segar biasanya tergantung pada jenis sayuran ya. Tapi pada optimalnya untuk menyimpan sayuran segar itu adalah 0 sampai 5 derajat Celcius di dalam lemari pendingin. Dan untuk lama penyimpanan maksimalnya bisa disimpan antara 3 sampai 7 hari tergantung jenis dan kondisi penyimpanannya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika penyimpanan tidak sesuai ya? Jadi tentu saja yang pertama, sayuran itu cepat layu, sayuran bisa busuk dan kehilangan nutrisinya. Kemudian soal berikutnya, tips menjaga kualitas saat disimpan di suhu rendah. Jadi ketika disimpan dalam suhu rendah, mari kita menyimpan dalam wadah tertutup atau plastik berlubang untuk menjaga kelembapan dan mencegah kontaminasi. Dan tentu saja tipsnya jangan mencuci sayur sebelum disimpan karena kelembapan berlebih mempercepat pembusukan. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok A. Kelompok B sudah? Dan baik, silakan. Jadi untuk kelompok B yaitu daging ayam. Nah, untuk suhu penyimpanan yang optimal pada daging ayam, jadi ada 2 penyimpanan, dalam penyimpanan dingin atau refrigerator. Dia suhunya dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius atau maksimal 5 derajat Celcius. Dan untuk penyimpanan beku atau freezer suhunya min 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Kalau untuk lama penyimpanan maksimal dalam daging ayam segar, yang pertama di dalam lemari es atau kulkas dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, ia maksimal penyimpanannya dari 3 sampai 5 hari. Kalau daging ayam beku dalam deep freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius, maksimal penyimpanannya dari 6 sampai 12 bulan. Dan yang terakhir, daging ayam yang telah diolah dalam lemari es atau kulkas dengan suhu dari 0,0 sampai 4 derajat Celcius, maksimal penyimpanannya 3 sampai 4 bulan. Dan apa yang terjadi jika penyimpanan tidak sesuai pada daging ayam? Tentunya ini dapat terjadi pembusukan, pertumbuhan bakteri, dan bahkan keracunan makanan. Apalagi daging ayam itu biasa disimpan pada suhu tertentu. Apabila daging ayam disimpan dalam suhu yang tidak sesuai, maka mikroorganisme pembusuk dan bakteri-bakteri yang berkembang bisa berkembang lebih mudah dan cepat sehingga daging ayam mengalami pembusukan juga lebih cepat. Dan untuk tips
menjaga kualitas air yang disimpan di suhu rendah. Untuk daging ayam, kita bisa menyimpan daging ayam tersebut pada suhu yang sesuai. Terus ada yang kedua, kita bisa mencuci tangan dulu sebelum menyentuh daging ayam tersebut saat mau disimpan. Terus yang terakhir, kita harus menyimpannya pada ruangan yang tertutup. Baik, terima kasih kepada kelompok B. Kelompok C sudah selesai. Silakan. Kemudian kelompok D yang lalu, selama penyimpanan maksimal dan lalu, suhu lemari pendingin 1 sampai 3 hari. Suhu 1 Celcius sampai 2 Celcius seperti 7 sampai 14 hari. Suhu 18 Celcius pembekuan ikan berlemak seperti bukan salmon 5 air 2 sampai 3 bulan. Ikan berlemak seperti COD kakak 6 sampai 8 bulan. Penyimpanan lebih lama dari batasan di atas bisa memberikan rasa, tekstur, dan nilai gizi. Meskipun ikan masih aman secara mikrobiologis. Dan sekarang ilmu kita lanjut pada materi. Jadi untuk pendinginan itu dia biasanya suhu -2 sampai 10 derajat Celcius. Kalian sudah jelas tadi di hasil diskusi. Lanjut sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, suhu rendah itu memperlambat kerusakan, bukan menghentikan total. Pendinginan cocok untuk jangka pendek, sedangkan pembekuan atau freezing cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Keberhasilan pengawetan tergantung pada kestabilan suhu, kebersihan, dan penanganan pasca simpan. Terus yang terakhir, penerapan metode ini sangat luas, baik di rumah tangga maupun industri besar, bisa juga di restoran. Oleh karena itu, sebagai calon ahli pangan, penting bagi kalian memahami bahwa tidak hanya apa, tapi juga mengapa dan bagaimana metode ini digunakan. Nah, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Satu pertanyaan mem untuk evaluasi. Apa satu hal yang baru yang kalian pelajari hari ini dari materi ini? Yang sebelumnya kalian belum pernah tahu tentang penyimpanan bahan makanan di kulkas. Siapa yang menjawab? Maksimal penyimpanan. Maksimal lama penyimpanan. Ada lagi yang ini? Jadi ternyata mirip-mirip itu ternyata kulkas dan freezer itu punya suhu yang berbeda dalam kehidupan. Terus bahan pangannya juga berbeda. Oke. Nah, untuk tugas, jadi ini tugas individu untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi yang tadi. Jadi ini ada materi observasi untuk kalian di rumah. Jadi amati 3 bahan pangan di rumah yang disimpan di kulkas atau di freezer. Kemudian catat jenis bahan, suhu, kira-kira tempat penyimpanan, lama, dan perubahan fisik yang kalian lihat. Nah, kalian lihat apa kelebihan dan tantangan dari pengawetan suhu rendah pada bahan pangan tersebut. Jadi sekian materi kita hari ini. Untuk absensi memang akan absen secara online lewat siap, dan untuk tugas akan kalian presentasikan minggu depan. Terima kasih atas keaktifan dan kehadiran kalian hari ini. Sampai jumpa lagi di materi